Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah, sehat semua kan? Ya, serta ayah bunda tercinta yang setia menemani anak-anak belajar. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6. Kita sudah sampai pada pelajaran 4, yaitu ayo membayar zakat. Ya, materinya untuk ayo membayar zakat ini ada 4 materi. Yang pertama sudah kita pelajari tentang memahami arti zakat serta macam-macam zakat. Kemudian materi kita kali ini, video kita adalah orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Sebelum kita belajar tentang zakat, sama-sama kita awali dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini, ilmu yang bermanfaat. Langsung saja kita mulai. Setelah kita belajar tentang zakat, kita mampu menunaikan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam, ya, karena zakat itu termasuk rukun Islam. Yang keberapa coba? Membayar zakat, ya. Yang pertama adalah syahadat, ya kan? Kemudian yang kedua sholat, yang ketiga membayar zakat, kemudian puasa Ramadan dan haji. Memahami hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam, ya, menjelaskan golongan-golongan penerima zakat. Nah, ini materi kita fokus pada menjelaskan golongan-golongan penerima zakat. Ya. Orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Ya, anak-anak ini diingat-ingat namanya mustahik, ya. Sedangkan orang yang membayar zakat, yang wajib membayar zakat namanya muzaki. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya di surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya atau budak, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha bijaksana. Kemudian akan kita pelajari satu-satu dari golongan itu, ya, golongan penerima zakat. Kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah orang fakir, ya. Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, orang fakir ini boleh dikatakan nggak punya tempat tinggal, kemudian tidak bisa mencukupi hidupnya, tidak bekerja, begitu ya. Ini betul-betul orang yang sangat-sangat membutuhkan bantuan. Ya, kemudian yang kedua adalah orang miskin. Berbeda dengan orang fakir, kalau orang miskin ini orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi mereka ya ada tempat tinggal, kemudian mereka juga bekerja, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi tidak cukup. Ya, misalnya begini. Dalam satu keluarga ada tiga anak. Jadi ayah, ibu dengan 3 anaknya, dan jumlahnya 5.
Misalnya kebutuhan sehari-hari dari keluarga itu satu harinya misalnya 50.000 ya, misalnya 50.000, tetapi keluarga itu pencari nafkahnya hanya mampu mencukupi kebutuhan, misalnya dapatnya cuma 30.000 misalnya. Jadi keperluannya 50.000 hanya bisa memenuhi 30.000. Ini sudah termasuk orang yang miskin karena tidak cukup penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi orang fakir dan orang miskin itu sangat-sangat membutuhkan bantuan, termasuk bantuan kita, bantuan orang-orang yang mampu. Kemudian golongan ketiga adalah pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kalau di bulan Ramadan misalnya, kamu pergi ke masjid atau ke tempat pengumpulan zakat, ya biasanya ada tulisannya misalnya, atau di tempat itulah biasanya dikumpulkan zakat. Nah, itu yang disebut sebagai amil. Mereka juga berhak untuk menerima zakat. Kemudian mu'alaf, mu'alaf yaitu orang yang bukan Islam, non Muslim, dan mereka sudah condong kepada Islam, pingin masuk Islam, ya itu boleh, ya. Kemudian orang yang sudah masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, orang yang baru masuk Islam pun diperbolehkan untuk diberi zakat. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Kamu kenal ya banyak ini karena termasuk selebritis ya. Kemudian berikutnya adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan yang tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, tetapi bukan yang berhutang di bank ya, berhutang di bank pakai SK, pakai apa yang dia bekerja, kemudian ada SK-nya, kemudian dipakai untuk hutang, bukan termasuk itu ya. Karena itu memang dia sengaja melakukan itu ya, karena untuk biasanya bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Iya, karena hutangnya buat apa? Buat beli mobil. Hutangnya buat apa? Buat beli rumah, ya kan? Jadi ini berbeda. Kemudian yang keenam adalah orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum, ya seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi kalau di tempatmu ada ustadz misalnya, atau ada orang yang biasa ngajar ngaji ya, mungkin namanya beda-beda, itu termasuk dalam golongan sabilillah. Jadi mereka pun silahkan diberi zakat, boleh termasuk zakat fitrah atau zakat mal ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Ada yang sebagai penceramah ya. Kalau yang ini penceramahnya malah kaya ya. Anak-anak pasti kenal ya, beliau adalah Buya Yahya ya, yang terkenal itu ya. Kemudian ada Ibnu Sabil ya. Ibnu Sabil ini golongan yang ke-8. Ibnu Sabil, mereka adalah musafir yang kehabisan biaya ya di negara lain. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negerinya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan ya. Kalau Ibnu Sabil sebetulnya dimanapun bisa, ketika mereka melakukan perjalanan dan perjalanan itu bukan melakukan perjalanan untuk niat kejahatan, maka diperbolehkan untuk diberi zakat. Nah, kemudian tadi ada satu golongan yang memang sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu, yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya atau budak. Di zaman awal-awal Islam, karena pada waktu itu banyak sekali perbudakan, sehingga zakat
bisa dipakai untuk memerdekakan budak. Tapi kalau zaman sekarang sudah berbeda, sudah boleh dikatakan tidak ada perbudakan, ya apalagi di negara kita tidak ada lagi yang dinamakan dengan perbudakan. Makanya di sini kita tidak membahasnya, dan memang untuk di Indonesia 8 asnaf atau 8 golongan penerima zakat itu yang memang tidak dibahas adalah untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya. Semoga anak-anak menjadi generasi yang soleh-solehah. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.